Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yulianti dari kelas B Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem pembuluh darah pada tubuh manusia. Video kali ini juga untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Anatomi Fisiologi dari dosen Ibu Yaumil Fahmi Tanjung Bulu, SST MKes. Ingin tahu selanjutnya? Mari nonton terus! Nah, pembuluh darah merupakan bagian dari sistem peredaran yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh manusia. Ada 3 jenis pembuluh darah pada tubuh manusia. Yang pertama ada pembuluh darah arteri, yang kedua pembuluh darah vena, dan yang ketiga ada pembuluh darah kapiler. Nah, yang pertama kita ke pembuluh darah arteri. Nah, pembuluh darah arteri memiliki fungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung. Pembuluh darah ini terdiri dari beberapa macam. Ada pembuluh darah nadi atau aorta dan ada juga arteri pulmonalis. Untuk bagian-bagiannya ada banyak. Yang pertama, kita ke bagian kepalanya terlebih dahulu. Di sini di bagian pertama itu ada anterior cerebral artery. Terus di bawah anterior cerebral artery ada middle cerebral artery. Di bawahnya ada posterior cerebral artery, dan di sini di bagian bawahnya ada basilar artery. Terus di bawahnya lagi ada external carotid artery. Terus di bawahnya lagi ada internal carotid artery, dan di sini ada vertebral arteries. Bagian tengah-tengah merupakan vertebral arteries. Nah, selanjutnya di bagian ini ada common carotid arteries. Nah, selanjutnya di bagian tangan, di sini yang ini ada subclavian artery. Di bawahnya ada axillary artery. Bagian ini axillary artery. Terus yang di atas axillary artery bagian di sini ada aortic arch. Selanjutnya di bagian bawah aortis, yaitu bagian ini, bagian ini ada internal thoracic artery. Terus di bagian tangan yang ini ada branchial artery. Di bagian bawahnya yang ini ada deep branchial artery. Terus bagian ini ada radial recurrent artery. Terus selanjutnya di bagian ini namanya interosseous artery. Terus di bawahnya ada yang bagian ini ada radial artery. Terus di bawah radial ada ulnar artery. Bagian ini ulnar artery. Terus selanjutnya bagian ini ada dorsal carpal arch. Di atas dorsal ada palmar. Yang ini palmar carpal arch. Terus di bagian ini ada palmar
ada superficial atau di palmar arches, dan di bagian ujung jari di sini ada digital artery. Nah, selanjutnya di bagian sini, di bagian ini ada pulmonary veins. Terus ini ada heart atau hati. Di bawah, terus di sini yang ini merupakan bagian intercostal arteries. Di bawahnya, di bagian ini ada left atau right gastric artery. Di bawahnya lagi bagian ini ada celiac trunk. Terus di bawah celiac bagian yang ini, ada splenic artery. Terus di bawah splenic ada bagian ini, yaitu common hepatic artery. Terus di bagian sini, bagian ini ada superior mesenteric artery. Terus di bawahnya yang ini ada renal artery. Selanjutnya di bagian ini, bagian yang ini ada inferior mesenteric artery. Terus di bagian ini, di bagian sini ada testicularis artery. Terus di bagian bawahnya, bagian ini ada common iliac artery. Di bawah common iliac artery ada bagian ini, ada internal iliac artery. Terus bagian ini namanya external iliac artery. Terus bagian ujung sini namanya femoral circumflex artery. Selanjutnya kita beralih ke bagian bawahnya. Nah, di ujung sini ada namanya perforating branches. Terus di bawahnya ada deep femoral artery. Di bawah sini ada femoral artery, dan di bawah sini ada popliteal artery. Nah, selanjutnya ada di bagian sini, yang ini namanya descending branch of the femoral circumflex artery. Terus bagian di sini namanya descending genicular artery. Terus yang ini ada superior genicular arteries. Terus di bawahnya bagian sini ada inferior genicular arteries. Terus di bagian bawah sini, yang pertama ada anterior tibial artery, di bawahnya ada posterior tibial artery. Terus di bawahnya lagi ada peroneal artery. Nah, selanjutnya di bagian kaki di sini ada deep plantar arch. Di bawahnya bagian sini ada arcuate artery. Selanjutnya di sebelahnya bagian sini ada dorsal metatarsal artery. Terus di bawahnya ada dorsal digital arteries. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari pembuluh darah arteri. Selanjutnya kita beralih ke pembuluh darah vena atau yang warna biru. Pembuluh darah vena atau balik merupakan pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah kembali menuju jantung setelah dialirkan ke seluruh tubuh.
Nah, bagian-bagiannya yang pertama itu kita berada di bagian kepala terlebih dahulu. Bagian-bagiannya ada yang pertama, yang ini ada sigmoid sinus, terus di bawahnya bagian sini ada external jugular vein, terus bagian ini ada internal jugular vein, terus yang ini, yang di tengah ini ada inferior thyroid vein. Nah, selanjutnya di bagian lengan tangan, di bagian ini ada subclavian vein, terus yang bagian ini ada axillary vein, bagian ini merupakan axillary vein, terus yang di bawahnya bagian ini ada cephalic vein, di bawahnya lagi bagian yang ini ada branchial veins, terus di bagian ini ada basilic vein. Nah, di bagian ini ada basilic vein. Terus di bawah basilic vein ada bagian ini. Bagian ini namanya median subital vein. Bagian ini namanya median subital vein. Terus bagian ini ujung sini namanya cephalic vein. Terus ada bagian ini, bagian sini namanya ulnar vein. Terus di bawahnya lagi bagian di sini ada median antebranchial vein. Terus bagian sini ada deep palmar arch. Terus di bawahnya bagian ini ada superficial palmar arch. Terus di bagian ini ada palmar digital veins. Nah, selanjutnya bagian sini ada internal thoracic vein, bagian ini internal thoracic vein. Terus di bawahnya di bagian sini namanya intercostal veins. Ini bagian intercostal veins. Terus di bagian sini namanya thoracoepigastric vein. Terus bagian ini namanya inferior epigastric vein. Terus di bagian sebelah sini, nah di bagian ini ada pulmonary arteries. Terus ini hati atau heart. Terus di bagian ini ada inferior vena cava. Di bawahnya yang dua ini ada, terus yang ini ada hepatic veins. Terus di bagian sini, bagian dua ini namanya renal veins. Terus di bawahnya ada abdominal vena cava. Ini abdominal vena cava. Terus yang bagian ini namanya testicularis veins. Yang ini testicularis vein. Terus yang ini namanya common ileus vein. Terus bagian ini yang cabang-cabang namanya perforating branches. Nah,
Terus selanjutnya bagian ini, bagian sini namanya external ileal vein. Bagian ujung ini namanya internal ileal vein. Terus bagian atasnya yang ini namanya internal ileal vein, yang ini eksternal, yang ini internal, yang ini eksternal ileal vein. Terus yang bagian ini namanya external pudendal vein. Terus selanjutnya bagian ini, yang di bagian sini namanya deep femoral vein, deep femoral vein. Terus yang di bawahnya ada bagian ini namanya great saphenous vein. Terus bagian ini namanya yang ini namanya femoral vein, yang ini femoral vein, yang ini namanya great saphenous vein. Terus yang ini namanya accessory saphenous vein. Terus yang bagian ini, yang dua ini namanya superior genicular veins. Terus yang bawah, yang bagian tengah sini, ada tengahnya di sini namanya popliteal vein. Terus yang cabang dua ini namanya inferior genicular veins, bagian bawah sini. Terus yang bagian sini namanya great saphenous vein. Terus yang bagian ini namanya small saphenous vein. Terus yang bagian ini namanya anterior atau posterior tibial veins. Selanjutnya bagian ini, di sini namanya deep plantar veins. Terus bagian ini, bagian sini namanya dorsal venous arch. Terus di bawahnya ujung sini ada dorsal digital vein. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari pembuluh darah vena. Selanjutnya kita beralih ke pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah kecil yang berada di bagian tengah yang menghubungkan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah kapiler ini sangatlah tipis dan halus dan hanya terdiri dari dua lapisan sel, yaitu lapisan dalam sel endotel dan lapisan luar sel epitel. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.